Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Mana Surgawi. Hari ini kita akan melanjutkan Bible Study kita dalam Kitab Kejadian bagian ke-166 dengan tema Permufakatan Membuat Batu Bata bagian kedua. Ayat Alkitab yang akan kita baca Kejadian pasal 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Kejadian pasal 11 ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Wahyu pasal 21 ayat 20. Dasar yang kelima, batu unam. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Yang kedelapan, batu beril. Yang kesembilan, batu krisolit. Yang kesepuluh, batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Saudara-saudari, jika kita melihat keseluruhan Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, memberitahu kita bahwa pembangunan Allah tidak pernah memakai batu bata. Allah membangun dengan batu. Batu berbeda dengan bata. Batu adalah buatan Allah. Batu bata adalah buatan manusia. Bahkan di dalam kitab Wahyu, Yerusalem baru dibangun dari batu permata. Wahyu pasal 21 ayat 18 sampai 20. Batu permata tidak saja Allah yang membuat, lebih-lebih adalah Allah yang mengubah. Menurut catatan Alkitab, bumi adalah untuk menumbuhkan hayat. Kejadian pasal 1 ayat 11. Pertumbuhan hayat membutuhkan berbagai unsur. Bumi memiliki semua unsur yang diperlukan untuk menghasilkan hayat. Bahkan, pertumbuhan tubuh kita pun bersandar pada unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Sayur mayur, biji-bijian yang kita makan, semuanya dihasilkan dari tanah. Sebab itu, bumi mengandung berbagai macam unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan hayat. Lalu, apa artinya membuat batu bata? Membuat batu bata adalah untuk bangunan manusia. Bangunan Allah bukan dari batu bata. Membuat batu bata artinya juga membinasakan dan membakar setiap unsur pertumbuhan hayat di dalam tanah. Pemberontakan yang dihasut oleh iblis telah membunuh unsur-unsur pertumbuhan hayat dalam manusia, membakar musnah unsur-unsur ini, dan menyalahgunakan manusia untuk membangun hal-hal yang memberontak kepada Allah. Perkara ini terjadi di Babel. Dalam prinsip yang sama, juga terjadi dalam sejarah seluruh umat manusia sampai hari ini. Masyarakat di Babel memakai tanah liat yang disalahgunakan untuk mendirikan sebuah kota. Babel tidak dapat menumbuhkan apa-apa, karena di sana tidak ada Allah dan tidak ada hayat. Kita perlu melihat kebudayaan manusia, masyarakat, dan keadaan seluruh dunia dewasa ini. Apakah yang sedang dilakukan manusia hari ini? Mereka sedang membakar tanah menjadi batu bata, mendirikan suatu kota yang tanpa Allah, tanpa hayat. Inilah masyarakat hari ini. Saudara-saudari, kita perlu mempersembahkan waktu bagi Tuhan, khususnya di pagi hari, untuk berkontak dengan Dia dan menerima penyalurannya. Hanya melalui datang kepadanya, kita bisa diubah menjadi batu hidup bagi pembangunan suatu rumah rohani, yaitu rumah Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tambahkanlah dirimu dan bertumbuhlah di dalamku.
keberadaanku di sini bukan untuk membakar tanah dan membuat batu bata, melainkan untuk membangun rumah-Mu dengan bahan-bahan yang berharga. Tuhan Yesus, ubahlah aku menjadi bahan yang berharga bagi pembangunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bila saudara-saudari terberkati oleh berita firman Roti Hidup Mana Surgawi, atau jika saudara-saudari ingin mendapat kiriman berita firman Tuhan, saudara-saudari bisa share firman RHMS ini ke rekan-rekan Anda, dan juga bisa invite kami di nomor WA 0877 7617 1984. Tuhan memberkati kita.